Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ini kita bisa dinatin aja di babi ahkam ilmah, bab menjelaskan ahkam ilmah, beberapa hukum air. Jadi air ini juga di dalam agama kita, terkhusus di dalam fikih, mempunyai definisi. Air bukan hanya sekedar air yang kita pakai, ya, yang dimana kita tanpa memperhatikan jumlahnya dan kualitas airnya, kuantitas airnya, banyaknya, sedikitnya, ya. Jadi dalam agama diterangkan mana air yang boleh digunakan, mana air yang tidak boleh digunakan. Ya, fi ahkamil ma'. Dari dalam sabinanya al-ma'u qalilun wa katsir. Adapun air qalil sedikit, wa katsir dan banyak. Adapun makna air sedikit, wa katsir dan banyak itu qalil. Ada dua air ya, di antaranya kalau melihat daripada kualitas, ada apa namanya jumlah, ada jumlah yang sedikit, ada jumlah air yang banyak. Kalau qalilu, maka adapun air yang sedikit, madunal kullatain. Air yang sedikit itu adalah duna, kurang dari berapa? Al-kullatain, wal kathiru, dan adapun air yang banyak, kullatani fa akthar, 2 kullah atau lebih. Kullatani fa akthar. Kalau air yang sedikit apa? Madunal kullatain, kurang daripada air yang kurang dari 2 kullah ini. Kalau dalam fikih dinamakan sedikit. Tapi kalau untuk minum 2 kullah, kurang dari 2 kullah itu sebenarnya 2 kullah kurang 10 gelas misalnya. Nah, kalau untuk minum banyak. Tapi kalau untuk bersuci, berwudu dan lain sebagainya, beristinja dan sebagainya, guna kullah itu kurang dari 2 kullah, hanya kita tidak. Bukan tidak boleh digunakan. Boleh digunakan selama air itu bisa kita yakini lebih daripada 2 kullah, atau air yang 2 kullah tadi terkena najis misalnya, terkena apa namanya mustakmal, maka kita tambah lagi airnya sampai airnya penuh, ya, sehingga dia ini apa namanya kalau meluber ya, maka yang 20 yang tadinya kurang dari 2 kullah kemudian kena air mustakmal, maka akan menjadi boleh digunakan. Nah, al-qalilu, adapun sedikit, adapun air yang sedikit, ya tanajjasu, ya diukuin najasah, akan menjadi najis diukuin najasah dengan jatuhnya najis. Fihi, di dalam wa illam yataghayyar, sekalipun tidak berubah, tetap kalau air 2 kullah kejatuhan najis akan menjadi najis. Wa illam yataghayyar, sekalipun tidak berubah. Wal ma'ul katsir, adapun air yang banyak, la yatanajjasu, tidak najis, ya, sekalipun dijatuhi najis. Kalau lebih nih, kalau lebih illa kecuali idza taghayyara ta'mu, kecuali apabila taghayyara, berubah ta'mu. Apa ta'mu? Rasanya. Au launu, apa launu? Warnanya. Au rihuhu, apa? Baunya. Dengan yang 3 tadi, maka air itu
tidak bisa bukan najis, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Ya. Boleh nggak digunakan untuk mandi? Ya boleh-boleh saja kalau kamu mau warna badan. Kalau mandi besar ya tidak harus dia ini nanti kita kembalikan ke asal semula. Kalau dia misalnya warna itu kita tambahkan air banyak-banyak kemudian tidak menjadi atau kembali warnanya seperti warna air yang biasa, ya maka boleh digunakan. Gitu ya. Sekarang ta'riful ma, definisi air. Ta'riful ma, definisi air. Wasailun syaffafun latifun. Air itu definisinya yang mengalir, yang mengalir atau cairan yang mengalir itu air. Ada cairan lain ya. Cairan. Sailun cairan, syaffafun yang jernih, latifun lagi lembut. Latifun lembut. Latif itu keras-keras, wah ini sesuai nama. Tapi insya Allah kalau latif itu lembut ya. Saking lembutnya kayak putri malu itu. Sering ikut yang putra itu. Latifun. Jadi sailun cairan, syaffafun yang jernih, latifun wahum ta'rifun baik. Yang tadi itu adalah ta'rif. Definisinya kemudian definisi selanjutnya yatalawwanu bilaunil ina. Air itu yatalawwanu bilaunil ina, berubah-ubah bilaunil ina, warnanya sesuai dengan warna tempat. Kalau kamu tempatkan air di dalam warna atau wadah ina itu ina di warna hijau, maka air itu warna hijau. Hijau ya kan bisa lihat dari atas, hijau apa ini? Kalau putih maka putih. Gitu ya. Itu air. Jadi bukan perubahan warna airnya, tapi dia akan mengikuti. Jadi pada warna ina, daripada warna bejana atau wadah. Wadah. Ina itu wadah. Tahu ina kan? Ibu. Kalau ama itu apa artinya? Air. Bapak. Air. Ama artinya air. Mak, ama ada sebenarnya mak. Air. Kalau ina itu wadah. Semua dalam bahasa Arab. Kenapa ama dikatakan air? Ya. Maka ama ini sumbernya air. Ina itu wadahnya air. Gimana diolahnya Faisal? Faisal diolah di dalam ina tadi itu. Wadah. Ya, dalam ina tadi. Ibaratnya orang buat adonan kue misalnya, maka di situ semua ditumpah di wadah tadi. Ya? Tidak bisa kamu ngolahnya di amak, tidak bisa. Kamu misalnya ini air, dan air ini tidak punya tempat. Di situ kamu taruh tepung, taruh telur, tidak bisa. Maka airnya kemana Pak? Harus punya wadah. Jadi semua mengadonin apa? Telur, taruh di wadah ini tadi, disatukan. Apa lagi? Misalnya buat apa? Misalnya buat ote-ote, saya itu misalnya ada wortelnya, ada rukinya, ditambahin misalnya sapi lagi. Pokoknya semua taruh di sini. Setelah itu nanti baru dibuat. Di situ kemudian dibuat.
Jadilah dia otik-otik, jadilah dia kek, misalnya. Jadilah dia bakwan, jadilah dia gembos, apa namanya, gembos, dadar, goreng dan lain sebagainya. Kalau berhubungan dengan manusia, jadilah dia fikrah, jadilah dia semua. Ini semua. Nah, bisa kamu apa namanya olah dia di amak? Bisa apa enggak ya? Tergantung kekuasaan. Bukan nggak bisa, tapi menurut kemampuannya manusia ya, tidak bisa. Tapi kalau kemampuannya Allah, kan ada yang kita lihat kita akhir-akhir ini ada amak itu hamil diolah di sana. Tidak tahu prosesnya bagaimana Allah alam ya. Yang penting dari yang secara ilmiah, secara umumnya adalah molah itu di inaknya, ya, diolah di inak. Itu maknanya inak itu ada tempat. Ingat ya, jadi asal kata amak dan inak itu ingat ya. Asal kata amak inak itu sekarang kita bahasnya apa? Bahas amak dan inak. Ini kan pembahasan amak ini. Ya. Ma itu apa? Air. Kemudian ada sedikit dibahas tentang inak. Ada. Iya kalau wanu bilaunil inak, maka tidak salah juga dikatakan bahwa bagaimana nanti kepada kita hubungan kepada seorang manusia. Bagaimana seorang anak ini akan menjadi orang yang soleh kah, tidak soleh kah, dan sebagainya, orang yang nakal kan? Ini tergantung inak, tergantung ya kan? Al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasahnya pertama bagi seorang anak. Walad, seorang anak. Ya, maka orang-orang besar jangan kamu lihat anaknya, lihat ibunya siapa. Jangan lihat amaknya. Amaknya ya cuma kerjaannya dari uang dan lain sebagainya. Gitu. Amaknya ya kalau memang jadi ustadz ya dakwah keluar mana-mana ngajar. Yang ada di rumah itu ya inak itu. Ibu itu, inak itu. Ya. Imam Syafi'i, jangan lihat Imam Syafi'inya saja, lihat ibunya bagaimana. Menyerahkan seorang anak kepada gurunya. Ya. Siapa lagi? Hah? Imam Syafi'i. Pokoknya semua. Imam Syafi'i. Sudah tadi. Mumponi. Zainuddin Abdul Majid, ya ibunya. Ya. Ya ibunya. Bagaimana didikannya seorang ibu kepada anak? Ya. Nanti yang kalian di sini nih, kalau ada yang Allah nasibkan menjadi seorang ulama, jangan lihat ini anaknya, lihat ibunya. Maka bukan dikatakan mustahil, tapi sebagian besar kalau kita mau jalan kesuksesan itu, ya usaha kita sebagai seorang anak mendoakan ibu kita, bakti pada ibu. Bagaimana kalau usahanya orang tua, maka ibunya ini mendoakan anaknya, mencontohkan yang baik bagi anaknya. Kalau anaknya masih di rumah ya diajarkan akhlak. Ya. Yang memantau 24 jam seorang ibu. Nah, lain sebagainya banyak lagi ya. Yang berperan penting, yang berperan besar untuk merubah, untuk menjadikan, untuk menumbuhkan seorang anak itu jadi jahiliyah atau jadi apa namanya orang yang berakhlak baik adalah seorang ibu. Maka ini juga kita kembalikan di makna inak itu adalah diolahnya di situ. Diolahnya di sini. Ya, maka apa namanya? Ada kerjasama antara inak dan amak supaya bisa jadi. Dan sekarang kamu buat adonan, tepung, telur dan lain sebagainya buat jajan. Tidak ada amaknya. Bagaimana bisa jadi? Tidak bisa aja? Tidak bisa. Kalau katanya mau buat cake misalnya atau buat bakwan dan lain sebagainya, tidak bisa jadi. Ya kering semua. Kalau digoreng jadi menisa-nisa. Ya. Tapi kalau ada amaknya, itu yang peran penting.
Ya, itu peran kan? Ya, dan namanya amak ini nggak bisa nggak ada, harus ada. Ini adalah sumber kehidupan di muka bumi ini amak. Kamu nggak ada air, makan kayak gimana kenyang, nah? Makan enak, coba nggak ada air. Mati. Kosong. Nah, coba makan yang sudah makannya nasinya kering semua. Selang terus. Yang dimakan apa namanya kerupuk kulit. Nggak ada air lagi. Enak ya, enak, tapi nggak ada air. Bagaimana? Ya nggak? Tidak bisa. Iya harus ada air. Dan tubuh kita ini juga ya beberapa persen itu harus dengan air. Air saja intinya. Maka ma ini adalah sumber kehidupan yang Allah SWT turunkan ke muka bumi. Maka ama itu adalah sumber kalian. Oh nggak ada ama, bagaimana ada kalian? Umar. Ya nggak? Nggak ada ama, ya nggak ada kita. Ya. Kecuali dengan kekuasaannya Allah. Tapi itu miliaran dalam beberapa miliar cuma satu. Ya paling Nabi Isa saja gitu ya. Tanpa ama bisa aja. Itu kekuasaan Allah. Tapi nggak ada ceritanya di muka bumi ini selain Nabi Isa tanpa ama bisa jadi. Nggak? Yatim. Selain itu saja. Jadi semua punya ama. Ya. Maka amaknya ini harus jelas. Diperhatikan bagi seorang ibu, amaknya harus jelas. Ya. Kalau kamu buat jajan amaknya bekas apa itu airnya ikan yang keruh kayak begitu, enak apa enggak itu amaknya dijajan hasilnya? Enak apa enggak? Enak hasilnya. Kamu buat apa misalnya? Apa lagi? Ya. Siput, terus emaknya itu emak bekas comberan misalnya. Bagaimana? Bukan sudah tegeng, ya nggak enak juga. Ya, bau dan lain sebagainya. Harus jelas ini amat. Jangan sampai nggak jelas. Akan menjadikan hasil kalau amaknya baik maka hasilnya baik, anaknya baik juga. Ya, jadi cari ama-ama yang bagus-bagus, yang soleh. Cari ama-ama yang soleh-soleh kalau mau hasilnya bagus. Ama yang soleh, inak yang bagus. Jangan cari inak yang sudah pecah. Cari inak yang pecah habis jatuh semua. Ya. Cari yang ama yang bagus, Pak. Sudah bagus, jernih airnya bagus, tumpahkan pada inak yang bagus dan adonannya bagus. Pada bencana tadi itu tempat Jadi kita jadilah jajan yang jajan nenek, jadi anak. nenek. Itu ya, airnya harus jelas. Jangan semua air disuruh ambil semua. Tidak tahu keruh, tidak tahu mana, tidak tahu najis, semua diambil airnya. Jangan. Ini juga amak itu, amaknya kalau seorang anak itu harus satu. Jangan keroyokan anaknya. Bingung ini ada amak, anaknya amak siapa ini? Ya. Misalnya buat adonan es sirsak misalnya. Nah, ya. Sirsak sebagai adonannya, di situ ada inaknya, air ditambahkan sedikit atau es itu sebagai amak. Dia jual es sirsak, dia tawarkan es sirsak, tapi dicampur di situ es sirsak, campur jadi satu, ada buah naga, ada sirsak, ada apel. Bagaimana dia mau menghasilkan satu rasa? Tidak bisa. Cendol. Ini kalau kita mau jelas, ya. Kalau kita bilang, Mas beli jus campur misalnya, campur semua buahnya, ya maka kamu. Tapi kita kalau mau ya Allah berikan saya anak yang soleh misalnya kan, itu satu tujuan. Kecuali kau bilang ya Allah berikan saya anak yang bercampur-campur sudah. Di situ ada solehnya, di situ ada solehahnya. Di situ kulitnya belang dan lain sebagainya. Kan kita minta sama Allah ini ya Allah berikan saya anak yang soleh, yang ahli dan kan satu tujuan. Ya. Jadi ya jelas apa namanya amaknya, jangan proyek-proyek
mana yang dikatakan jus sirsak, mana yang dikatakan jus naga, mana yang dikatakan tidak tahu kan? Mana yang dikatakan sari, apel, mana yang dikatakan cuka, ini tidak tahu. Cuka apel dan sebagainya. Jelas. Jadi tidak boleh campur-campur, ya. Kamu juga tidak boleh nanti suatu saat kamu jadi seorang ama, nggak boleh apa namanya campur-campur. Kalau udah jelas itu adonannya, air yang dimasukin sudah jelas, jangan kamu campurin situ lagi. Ya, jangan. Biar kental. Nggak kental. Biar mantap maksudnya. Biar mantap Jangan anaknya. campur-campur. Nggak usah. Ya. Ya. Campur dalam hal ini haram. Sudah, kalau sudah masuk satu airnya sudah, jangan campur-campur lagi. Kamu tertarik sama orang, saya campur aja. Digoda-goda sama orang, saya campur. Padahal orangnya sudah punya suami, ya, kamu campur lagi. Kamu selingkuhin orang. Oh, ya. Wah, iya tuh, Ben. Hiburan ya. Hiburan. Itu ya. Jadi amal dan tidak masalahnya bahasa mana? Bahasa Arab. Jadi ya talawwanu bilaunil ina. Air itu akan berwarna sesuai dengan warna tempat. Ya khuluqullah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan air ya ar-rayya dengan rasa segar inda tanawuli ketika mengkonsumsi dahaga, maka ambil air, dia minum air, maka hilang dahaga. Allah menciptakannya seperti itu. Maka air ini sungguh besar manfaatnya ya di dalam kehidupan kita. Sungguh besar. Ya, makanya kita harus cukup. Kalau ada banjir, memang juga. Ada banjir, alhamdulillah. Sekarang Bima ini lagi rame-rame banjir. Ya, alhamdulillah. Bima nih bos. Ya anda tahu dia ini. Bima sekarang lagi ada banjir ya. Jadi nggak usah pulang. Alhamdulillah. Banjir yang Bima. Dia pikiranmu ini. Banjir yang Bima. Yang Bima. Yang banjir. Banjir Bima oleh Ikram. Ya. Bukan kampung. Terus Banjir. aksamul miyah min haitsu mahilluha wa asluha sab'ah. Jadi jenis-jenis air min haitsu mahilluha ditinjau daripada tempat wa asluha dan asalnya itu sab'atun ada 7. Ya, daripada tempat dan sumbernya sab'atun itu ada 7. Yang pertama salasatun minas sama. Jenis yang pertama salasatun minas sama, ada 3 jenis. Air itu minas sama berasal daripada langit. Apa itu? Wahia miyahul maqar, yaitu air miyahul maqar. Kemudian watalji, air wal baradi, dan air ya, wal barad. At-talju huwa an-nazilu minas sama'i ma'i'an. Ya. Salju itu adalah air yang turun daripada langit ya. Air yang turun daripada langit ma'ian dalam kondisi dalam bentuk cairan, cairan. Jadi an-nazilu minas sama, turun daripada langit, ma'ian dalam bentuk summa yajidu min syiddatil barad. Kemudian yajmidu. Kemudian dia ini menjadi keras min syiddatil barad, karena sangat dingin. Karena syiddahnya dingin apa ya? Dia sangat dingin. Dia ini menjadi keras. Dia bisa menjadi keras. Sudah lihat salju kan?
Belum. Belum. Udah. Di TV. Kulkas. Udah susulun. Kulkas. Nah, di TV. Iklan. Berarti ya. Wal barat. Wa an-nazilu minas sama, itu air yang turun daripada langit, jamidan dalam keadaan keras. Jamid itu keras. Jamit. Ma'ian itu cairan. Kalau jamid itu Keras. Keras. kalmil seperti garam. Tumma yanma'u al-ardi, kemudian rata di atas bumi. Itu namanya salju. Ya, salju gitu ya. Kemudian di sini wa arba'atun minal ardi, 4 daripada asalnya daripada bumi. Wahia, mana itu? Miyahul bahri, yaitu air Laut. terus wal bi'ri, Air sungai. sumur, wal nahri, Air sungai, wal aini. Air mata air. Itu ada 4 dari bumi, yaitu miyahul bahri, wal bi'ri, wal nahri, wal ain. Kalau yang talas minas sama, Dari minal ma'ul matar, wal talji, wal Pak sebutkan 3 daripada langit. Baharis, talas minas sama. Lagi. Terus arba' minal ard, khamsun. Arba' minal ard, ayo. Ayo. Ini sering kamu hafal ini. Pelajaran MD. Terus kira-kira kamu enggak cari ya, apa tidak up. Ayo. Kemudian abwalul miyahi nawwamaha ba'duhum faqal. Jadi tingkatan keutamaan air yang dinazamkan sebagian ulama sebagai berikut. Wa afdalul miyahi ma'un qad naba'. Wa afdalul miyahi ma'un qad naba'. Air yang paling utama adalah air yang keluar dari baina asabi'in nabiyil muttaba, air yang keluar di antara jari jemarinya Nabi. Wa afdalul miyah ma'un qad naba' baina asabi'in nabiyil muttaba. Jadi paling paling utamanya air adalah air yang keluar baina asabi'in nabiyil muttaba, di antara jari jemarinya Nabi. Kemudian disebut yalihi ma'u zamzamin kal kautsari kanaili misra thumma baqi anhar. Yalihi ma'u zamzamin kal kautsari, yaitu
disusul air zam-zam, lalu air Bengawan Kautsar. Makanya Bengawan itu maknanya telaga, ya. Air tenaga Kautsar. Ada yang kalau Jawa Bengawan itu maknanya telaga. Bengawan itu sama lah ya. Telaga. Oh, Telaga. Timpang. Bengawan Solo. Apa? Bengawan Kalbi. Ya. Panaili Misra thumma baqil anhar. Kemudian air yang berada itu air yang berada di Mesir. Nil, air Nil itu ya. Sungai Nil. Bahatek nahat. Thumma baqil anhar, kemudian ya telaga-telaga yang lain. Ya. Itu yang berada wa bermiyah ma'un qad naba baina asabi'in nabiyil muttaba. Jadi yang paling utama air yang paling utama air yang keluar daripada jari jemari Nabi yang diikuti. Yalihi ma'u zamzamin pada Kautsar, kemudian disusul air zam-zam dan kemudian air telaga Kautsar. Maka kalau ditanya sama orang mana lebih utama air Kautsar. Kautsar ini air telaganya di surga. Mana lebih utama daripada zam-zam? Ya tetap yang lebih utama adalah ma'u zamzamin. Ma'u zamzamin. Kalau ditanya sama orang, mana lebih utama Ustaz? Yang zam-zam atau Kautsar? Jangan bingung. Sama zam-zam wahadi. Ini seperti adalah kawannya sebagai para ulama. Ya. Banaili Misra, kemudian air telaga, sungai Nil yang berada di Mesir. Summa baqi anha, kemudian sisanya telaga-telaga yang lain. Ya. Bengawan yang lain. Kemudian lanjut. Aksamul miyah, pembagian air ditinjau daripada hukumnya. Min haitsul hukm. Aksamul miyah min haitsul hukm, pembagian air dilihat atau ditinjau daripada hukum. Al-awwal, yang pertama, at-tahiru fi nafsihi al-mutahhir li ghairihi. Yang pertama, suci fi nafsihi, pada dirinya suci. Al-mutahhiru li ghairihi, dan mensucikan untuk yang lain. Air itu suci, dipakai nyuci bisa, mensucikan pakai. Air itu suci dipakai mandi bisa, mensucikan Air itu suci dipakai untuk membersihkan tempat bisa, untuk membersihkan tempat. Jadi dia ini bentuknya suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Ya. Air at-tahiru bi nafsi al-mutahhir, dan air yang seperti ini tidak makruh untuk digunakan, tidak makruh. Yusamma at-tahuru wal mutlaq, yang dinamakan at-tahur, air suci dan air mutlaq. Air suci dan air mutlaq. Wa ma'na al-mutlaq, yang dimaksud dengan air mutlak adalah air mutlakun 'anil qayd, yaitu air mutlak terbebas, ya, terbebas daripada batasan. Itu namanya air mutlak. Atau dengan kata lain,
air yang tidak disertai oleh nama-nama atau nama yang sama menurut pakar air. Ya. Menurut pakar, ya. Jadi air mutlakun anil qayyidil lazim 'indal 'alim. Jadi terbebas atau tidak terbatas dengan nama-nama menurut para pakar. Bihalihi min ahli al-'urfi wal lisan, ya, menurut para pakar dan pakar lisan atau pakar bahasa, gitu ya, ahli bahasa. Yang menurut pakar, menurut tradisi, menurut tradisi uruf, ya, min ahli al-'urfi, menurut tradisi wal lisan, dan menurut ahli bahasa, pakar bahasa. Wala yahtaju ila taqyid, maka tidak butuh air yang mutlak itu dengan pembatasan, terhadap pembatasan, tidak boleh. Jadi tidak ada dibatasi, yang namanya air mutlak itu ya, tidak ada nama yang sama, ya, tidak disertai dengan nama yang sama. Ya, itu. Apa tadi? Air mutlak adalah air yang tidak dibatasi dengan nama yang sama menurut uruf, yaitu tradisi, atau menurut ahli bahasa, pakar bahasa. Yang telah bahasa yang telah mengetahui keadaan air tersebut, ya. Bihalihi min ahli al-'urfi wal lisan. Sehingga air mutlak itu ya cukup namanya, ya cukup dengan nama ya air, tidak ada nama lain, ya air saja, ya. Tidak disertai dengan nama yang lain. Air, tidak ada air sprit, air teh, air kopi, air bening gitu aja, tidak ada. Air yang belum tercampur dengan benda-benda yang lain. Air belum tercampur dengan teh, gula, kopi, belum. Ya air mutlak, itu yang namanya air mutlak. Ya. Begitu pula air yang disertai nama yang tidak mengikat. Akan tetapi nama tersebut akan hilang dengan berpindahnya air dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, wa mislu al-muqayyidu yuqayyid. Jadi tidak ada, ya. Kama idbiri, seperti air air sumur, wa ma'il bahri, dan air laut. Fa yusamma ma'an mutlaqan, dan air yang tadi yang disebutkan tadi itu ma'an mutlaqan, air dinamakan air mutlak. Air mutlak tasihhu taharatu bihi, maka sah bersuci menggunakan air bikri, air bahri. Sah, ya? Air bikri. Sah apa tidak? Air laut digunakan untuk bersuci, sah apa enggak? Kencing situ, ambil di situ. Ya. Jadi yang pertama urutannya adalah air mutlak, yaitu air yang tidak disertai atau tanpa disertai dengan nama yang ya sesuai dengan
huruf dan ahli bahasa yang mereka ini tahu keadaan air. Ya. Kemudian air itu akan berpindah atau berganti nama ketika dipindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Air laut dipindah ke air sumur maka menjadi air sumur. Air sumur dipindah ke air laut menjadi air laut. Ya. Itu. Bikhilafil muqayyidi biqaidi lazimin kama'il wardi. Berbeda dengan air yang memiliki nama yang mengikat seperti kama'il wardi, air apa ini? Mawar, air kama'il wardi, air wal qahwati, air kopi. Wal qahwati air kopi. Wal asiri air wal asiri air jus. Wala yusamma ma'an mutlaqan, maka air yang tadi tidak dinamakan air mutlaq. Wala tasihhu taharatu bihi, dan tidak sah digunakan bersuci dengan air tersebut. Aqsamul ma'il mutlaqi min haythu al-karaha. Pembagian air mutlak ditinjau dari hukum makruh menggunakannya. Aqsamul ma'il mutlaq, pembagian air mutlak min haythu al-karaha ditinjau dari makruh penggunaannya. Yang qasmu ila qismaini, dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, ghairu makruhin isti'maluhu, tidak makruh menggunakan. Ghairu makruhin isti'maluhu, tidak makruh menggunakannya. Yang kedua, makruhun isti'maluhu, makruh menggunakan. Wa huwa arba'atun, dan itu ada yang begini-begini tulis, apa namanya, kitab tulis saja itu. Jangan ini, pokoknya pembahasan air itu bi ahkamil ma, ya, supaya tidak sekedar tahunya air itu ada air banyak, air sedikit. Kalau di situ kan Japina kan cuma air banyak, air sedikit. Apa itu air banyak, apa itu sedikit? Nah, sekarang ini jelas air itu secara detail, sedikit tidaknya akan berikan kepahaman lengkap, ya. Makruhun isti'maluhu, makruh menggunakannya. Wa huwa arba'atun, itu ada 4. Yang pertama, al-ma'ul musyammasu. Al-ma'ul musyammasu, air musyammas atau air yang dipanaskan dengan matahari, ya, dihukumi makruh untuk digunakan, ya, bi khaufil baras, karena khawatir menyebabkan penyakit belang atau baros. Ya, jadi makruh isti'mal menggunakan air yang sudah dijemur, yang sudah panas karena sebab terkena matahari, itu makruh digunakan. Kenapa? Ya khaufil baras, dikhawatirkan akan menyebabkan penyakit belang. Tsani syadidul hararati liman'il isbab. Yang kedua, air peras, air yang terlalu syadidul hararah, air panas, air yang sangat panas. Air kau masak
makruh. Betul. Berdiri banget kamu gunakan. Ya. Tapi kalau kamu kuat misalnya kan bawaan saya kuat air. Kira-kira mau pas air itu bisa. Karena ada orang yang kuat juga. Jadi air yang panas ya karena dididihkan. Panas sebab dididihkan. Tadi yang pertama air yang panas karena matahari. Kalau ini yang makruh kedua diantaranya adalah air yang panas karena dimasak, dididihkan, ya, sangat panas. Ya. Yang dimana air yang sangat panas ini mencegah, ya, mencegah untuk menyempurnakannya bersuci karena sangat panas. Jadi mencegah terjadinya kesempurnaan dalam bersuci karena gampang. Kadang ada orang yang buat yang panas, dia bisa dia pakai, tapi kadang-kadang cuma sampai doang, cuma jalan saja. Apa namanya? Sampai percik. Ini kan nggak bisa, ya. Atau di cuma digini-ginikan, ditempel-tempel saja dari nggak bisa. Atau dia mau mandi besar pakai panas cuma ini nggak bisa. Ini namanya mencegah kesempurnaan di dalam bersuci. Jadi susah untuk menjadi sempurna karena panas. Kenapa? Panas. Kemudian syadidul talis yang ketiga syadidul barudah. Apa namanya? Air yang terlalu dingin. Ya. Syadidul barudah liman isbal kadalik. Karena mencegah kesempurnaannya bersuci. Sama seperti air alasannya, sama seperti air yang panas. Jadi syadidul barudah liman isbal kadalik. Jadi sangat dingin sehingga mencegah untuk menyempurnakan bersuci. Ya. Yang pertama apa? Syadidul musammas. Air musammas itu air yang panas karena matahari. Kemudian syadidul hararati, air yang panas karena dididihkan. Bisa liman ingin isbal, ya, makruh digunakan karena tidak bisa digunakan untuk menyempurnakan bersuci. Kemudian syadidul barudah, gitu ya, syadidul barudah, ya, sangat dingin, liman ingin isbal, sama alatnya. Jadi tidak bisa menyempurnakan. Kalau sangat dingin, ya, bisa kedinginan. Wa miyahu kulli ardin, dan air setiap bumi maksubin alaiha. Maksub ya ini maksubin alaiha. Setiap air maksubin, air itu digosok. Air itu digunakan nambahin makruh. Makruh ya bisa kalau orangnya sangat perlu air terus mengambil jadi haram. Ini airnya orang. Ya enggak dia pakai, cuma kamu pakai tanpa izin saja. Ya ini makruh. Kecuali kamu tahu memang air itu digunakan untuk fasilitas umum dan orangnya biasa-biasa saja kalau digunakan. Ya, boleh-boleh saja. Ya. Kamu tahu jelas karena kamu sudah bertanya atau bertanya di orang lain mendapatkan informasi dari orang lain, ya boleh. Tapi kalau air itu kamu nggak tahu jelas atau masih syubhat, masih tidak jelas antara boleh apa enggaknya, baik kamu jangan menggunakan karena nggak jelas. Tanya dulu sama orang, boleh enggak ini bapak ibu saya gunakan? Lalu bilang, oh boleh, jelas boleh, gunakan. Untuk umum apa untuk pribadi? Hanya untuk kamu saja, yang lain nggak boleh. Kasih tahu orang, ya. Oh kalau sudah boleh nggak untuk umum? Boleh, itu siapa saja yang mau umumkan. Boleh itu siapa saja cerita. Pakai air. Ya. Wasyuru
musyammas dan syarat dimakruhkannya air musyammas, air matahari yang panas karena berjemur matahari. Ada syarat. Is'atu syurut. Itu ada ada beberapa syarat ya untuk masalah hukum makruh. Is'atu syurut itu 9 syarat. 9 apa lo? Enggak lo. Is'ah 6. Yang 8 jangan. Faida maka apabila ikhtalla menjadi cacat syartum min hazalatul qawaham. Faida ikhtalla maka jika menjadi cacat syartun minha syarat darinya zalatul qawaham maka hilang hukum kemakruhannya. Wa hiya majmu'atun fi qawli wa'dihim wa majmu'atun fi qawlihim. Dan 9 syarat ini dikumpulkan dalam ungkapan Nazam sebagian ulama. Qad karrahu musyammasan ta'atharan. Sesungguhnya ulama menghukumi makruh air musyammas ketika masih panas bagi orang yang hidup dengan hukum yang telah ditetapkan. Halat dan takdir ketika masih panas di haji kurir bagi orang yang hidup. Kemudian jika air tersebut berada di wadah yang terbuat dari logam selain emas dan perak. Kalau emas dan perak ya. Bagaimana? Haram digunakan. Emas dan perak. Dan jika air tersebut di wadah yang terbuat dari logam, ya, selain emas dan perak. Inna fi ina'in munqabih la naqdi. Jika air tersebut berada di dalam wadah berbentuk logam selain emas dan perak, juga diharin pada waktu panas, lah waktu barodin, tidak pada waktu dingin. Kalau air itu yang tadinya panas karena air matahari, makruh digunakan pada saat dia panas. Tapi kalau sudah dia tidak dingin, maka hilang hukum makruhnya. Bibadanin digunakan, makruh juga digunakan ketika kita menggunakan di badan. Bibadil haq di tempat yang panas. Bibadanin ya digunakan di badan di daerah yang panas. Yakunu muayyanan, jelas masih ada air yang lain, walam yakhshal alam, dan tidak takut dan tidak khawatir terjadinya bahaya. Tidak takut terjadinya bahaya. Jelas ada air yang lain yang bisa digunakan. Ya, kalau ini saja airnya tidak ada air yang lain, ya bagaimana? Airnya ini banyak. Kita mau wudhu tempatnya panas, ya airnya itu saja. Mau keluarin air juga ya panas sama saja. Kemudian pakai selama walam yakhshal alam, selama tidak mendatangkan bahaya. Ya. Ayo. Allah alam. Bismillah.